Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa modern seperti saat ini. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anakku semua juga dalam keadaan sehat walafiat saat ini. Tetap menjaga kesehatan ya. Baik, jadi sebelum kita membahas materi lebih jauh, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas materi tentang menentukan isi teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang menelaah struktur teks deskripsi dan bahasa teks deskripsi, atau menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar dari materi tersebut atau KD 3.2, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi tentang objek, dalam kurung sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dari KD atau kompetensi dasar tersebut, lahirlah tujuan pembelajaran, indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, diharapkan siswa mampu yang pertama menelaah struktur teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menelaah struktur atau unsur kebahasaan, maksud saya menelaah unsur kebahasaan dari teks deskripsi yang dibaca dan didengar. Baik, itu tadi indikator atau tujuan yang ingin dicapai dari materi menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi.
Untuk materi tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu struktur teks, ya, struktur teks. Jadi silakan anak-anak masuk ke bagian C, ya, bagian C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Ya, jadi kita akan membahas yang pertama struktur teks deskripsi. Ya, struktur itu adalah susunan atau urutan isi teks deskripsi. Ya, jadi kita sudah berada di materi menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Kita akan membahas dulu mengenai strukturnya, ya, mengenai strukturnya. Struktur dulu. Nah, adapun struktur, ya, adapun struktur teks deskripsi yang pertama, ya, secara sistematis yang pertama identifikasi. Ya, ada identifikasi. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Ya, penutup. Ya, kesimpulan di sini atau kesan yang dimaksud adalah isi dari penutup tersebut. Ya, isi dari penutup tersebut. Jadi ini adalah penutup. Penutup itu isinya simpulan atau kesan, ya. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks deskripsi tersebut. Yang pertama, identifikasi. Bagaimana ciri dari identifikasi itu? Ya. Jadi bagian identifikasi berisi nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Jadi ada 3. Ya, ada nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Itu ciri dari struktur yang pertama dari teks deskripsi itu, yaitu identifikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini cirinya, ya, berisi perincian bagian-bagian dari objek. Berisi perincian bagian-bagian dari objek. Nah, misalnya objeknya, ya, objeknya adalah rumah. Maka bagian-bagiannya ada, misalnya rangka, ada atap, ada dinding dan sebagainya. Itu yang dijelaskan pada bagian deskripsi bagian ini atau struktur teks deskripsi yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Baik,
Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada penutup. Nah, bagian penutup ini cirinya atau berisi tentang simpulan, ya, simpulan atau kesan. Oke, saya kira jelas ya. Nah, anakku sekalian diperhatikan baik-baik karena sebentar akan ada tugas kembali yang akan kamu kerjakan ya. Kita lanjutkan materinya, masuk ke jenis pengembangan deskripsi bagian. Dalam hal ini struktur teks deskripsi yang kedua ya. Ada jenis pengembangannya. Ada 4 jenis pengembangan deskripsi bagian ya. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Jadi deskripsi bagian dikembangkan berdasarkan ruang ya, berdasarkan ruang. Nah, kemudian yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan proses, maksud saya berdasarkan anggota-anggota objek. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan ya, penfokusan. Nah, itulah tadi ya, itulah tadi 4 jenis pengembangan deskripsi bagian atau struktur teks deskripsi yang kedua dapat dikembangkan melalui 4 cara ya, melalui 4 cara. Oke. Kita telah membahas mengenai struktur ya, menelaah struktur. Jadi sekarang kita masuk pada indikator yang kedua, menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Baik. Jadi yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan ya. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan ya. Perincian di sini ya, perincian sama dengan penjelasan. Ya, perincian sama dengan penjelasan. Oke. Jadi dengan adanya kalimat penjelas atau penjelasan, maka kalimat utama itu menjadi konkret atau menjadi jelas ya, menjadi konkret atau menjadi jelas.
Baik. Contohnya, kucingku manja. Kucingku manja. Kucingku manja. Nah, ini kalimat utama atau kalimatnya, ya, kalimatnya. Nah, kalimat kucingku manja masih memiliki makna yang luas. Bentuk manjanya itu seperti apa sehingga memerlukan perincian atau penjelasan atau kalimat penjelas dalam hal ini. Nah, adapun kalimat penjelasan dari kalimat kucingku manja atau kalimat perinciannya, misalnya setiap malam tidur di depanku. Ya, setiap malam tidur di dekatku. Setiap malam tidur di dekatku. Kalimat yang pertama atau perincian yang pertama. Selanjutnya, sebelum ku elus-elus, dia selalu menggangguku. Dia selalu menggangguku. Perincian atau kalimat perincian selanjutnya, kalau waktunya makan, kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku. Ya, jadi kalimat perincian yang ketiga, kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku. Nah, dari 3 kalimat ini, ya, inilah yang merupakan kalimat perincian yang menjelaskan tentang kemanjaan, ya, kemanjaan dari kucing tersebut. Manjaannya itu, ya, setiap tidur di dekatku, setiap malam tidur di dekatku, ya, setiap malam setiap malam tidur di dekatku.
Ya, itu bentuk kemanjaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum ku elus-elus, dia selalu menggangguku. Ya, elus-elus, mau dielus-elus, ini bentuk kemanjaan. Kemudian kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku. Berputar-putar adalah bentuk kemanjaan. Jadi ketiga kalimat ini adalah kalimat perincian dari kucingku manja. Baik, saya kira jelas ya, Nana. Kita lanjut. Masuk ke penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Ya. Baik. Nah, menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Nah, panca indera yang dimaksud atau serapan dulu kita jelaskan. Serapan itu maksudnya tangkapan. Panca indera itu artinya alat yang ada pada tubuh kita yang kita bisa menggunakan, misalnya melihat, mendengarkan, merasa, mencium, ya. Oke. Jadi ada serapan panca indera, ya, ada serapan panca indera dalam diri kita itu ada beberapa, yakni penglihatan, ya, ada penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan, dan penciuman. Ya. Jadi itu 4 panca indera atau pencerapan panca indera. Tentunya melalui mata, telinga, tangan, hati atau lidah, dan hidung. Ya, panca indera tersebut yang digunakan untuk melihat, untuk mendengarkan, ya, untuk meraba, untuk merasakan atau dan untuk mencium. Baik. Misalnya kalimat ibu, ya. Nah, silakan diperhatikan dulu kalimatnya. Ibu memakai baju warna merah ke pesta pernikahan. Ya. Ibu memakai baju warna merah ke pesta pernikahan. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini dapat diserap dengan panca indera apa coba? Ya. Jadi karena ada warna merah, ini kita tahu bahwa warna merah itu melalui panca indera penglihatan atau mata. Dalam hal ini dapat melihat bahwa oh ini warna merah, oh ini warna kuning, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kalimat ibu memakai
baju warna merah ke pesta pernikahan dapat ditangkap dengan panca indera penglihatan atau mata. Baik, saya kira cukup contohnya ya. Kita lanjut ke penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Ya. Penggunaan kata dasar dengan KPTS. Maksudnya, kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S ketika mendapat imbuhan atau awalan dalam hal ini akan mengalami perubahan bentuk. Ya, akan mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika mendapat imbuhan atau awalan dari kata dasar yang diawali dengan huruf KPTS, maka akan mengalami perubahan bentuk. Ya, istilahnya variasi imbuhan men. Ya, variasi imbuhan men. Variasi imbuhan men. Ya. Jadi kata dasar yang diawali dengan K, P, T, dan S. Nah, kata dasar yang diawali dengan KPTS ini akan mengalami perubahan bentuk. Akan mengalami perubahan bentuk ketika mendapat imbuhan awalan, imbuhan awalan men variasi bentuk. Ya. Jadi misalnya kata dasar yang diawali dengan huruf S, yang diawali dengan huruf K dulu, huruf K dulu. Kerja. Ya. Nah, ketika mendapat imbuhan, maka dia akan menjadi imbuhan atau awalan men maka dia akan menjadi mengerjakan. Mengerjakan. Di sini imbuhan mendapat juga diakhirkan karena kata dasarnya kerja, mendapat imbuhan atau alam menjadi variasi bentuk mengerja, kata dasarnya kerja menjadi mengerjakan. Kan itu akhiran dari kata tersebut. Ya. Jadi berubah menjadi meng, berubah menjadi men. Tadi imbuhan berubah menjadi meng. Ya.
Ya, jadi kata dasar kerja mendapat imbuhan me akan berubah menjadi meng, ya, berubah menjadi meng. Ini variasi bentuknya meng, karena dia diawali dengan huruf K. Baik, kemudian kita lanjut. Ya, sebelum lebih jauh saya jelaskan dulu apa itu kata dasar. Kata dasar itu kata yang belum mendapat tambahan. Ya, sedangkan kata berimbuhan atau berawalan kata yang sudah mendapat tambahan atau biasa juga disebut dengan kata turunan. Ya. Oke, kita lanjut di kata dasar yang menggunakan huruf awal P. Misalnya panjat. Ya, panjat. Nah, ketika mendapat imbuhan me, maka dia menjadi memanjat. Ya, memanjat. Dia akan menjadi memanjat. Jadi perubahan dari me atau variasi imbuhan me atau awal me menjadi mem. Ya, menjadi mem. Me menjadi mem, memanjat. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke kata dasar yang diawali dengan S. Sapu misalnya, ya. Sapu. Kata dasarnya sapu. Kemudian mendapat imbuhan men atau awalan me, imbuhan me atau awalan me menjadi menyapu. Berarti me di situ berubah menjadi men. Ya, variasi bentuknya menjadi men. Menyapu. Kemudian yang terakhir, kata terakhir yang diawali dengan huruf T. Ya, diawali dengan huruf T. Misalnya tinju. Kata dasarnya mendapat imbuhan atau awalan me menjadi meninju. Ya, meninju berarti me menjadi men ketika melekat pada kata dasar yang diawali dengan huruf T. Ya, diawali dengan huruf T. Itu meninju. Jadi meninju. Memanjat, ya, memanjat sama. Iya, meninju. Jadi diawali dengan huruf T, tinju, kemudian mendapat imbuhan me menjadi meninju. Ya, saya kira jelas ya. Nah, kemudian ada yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika kata dasar yang diawali dengan huruf kapital, maksud saya huruf KPTS, ya, yang diawali dengan huruf KPTS ketika kata tersebut merupakan klaster atau kelompok kata, ya, kelompok kata. Nah, kelompok kata yang dimaksud misalnya prakarsa, ya, prakarsa atau prakarya. Maka kata tersebut ketika mendapat imbuhan me tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya huruf awalnya tidak luluh, ya, huruf awalnya tidak luluh. Berbeda dengan kata dasar yang bukan klaster, ya, yang bukan klaster. Nah, seperti ini coba diperhatikan di bukunya pada halaman 23, ya. Pada halaman 23 coba diperhatikan ada yang tidak luluh. Misalnya kata dasar karsa, prakarsa, ya, prakarsa. Nah, ini kata dasar prakarsa mendapat imbuhan men tidak luluh T-nya.
tetap prakarsa. Jadi memprakarsai. Ya, kenapa tidak lulu? Karena dia klaster. Ya, klaster. Apa itu klaster? Kelompok kata. Ada 2 kata, prakarsa, prakarya. Ya, sehingga huruf awal dari kata tersebut ketika mendapat imbuhan me tidak luluh. Berbeda dengan tadi yang kata dasar yang bukan klaster atau hanya satu kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Akan lulukannya P dan TS-nya ketika mendapat imbuhan atau awalan me. Ya. Nah, saya kira jelas ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Kita lanjut masuk ke penggunaan sinonim. Ya, penggunaan sinonim. Sinonim kata atau persamaan makna kata. Ya, persamaan makna kata. Nah, jadi bukan katanya yang sama ya, tetapi makna dari kata tersebut yang sama. Ya, misalnya wafat dengan meninggal itu memiliki makna yang sama. Ya, tetapi dalam penggunaan dalam kalimat ya harus digunakan dalam kalimat yang tepat. Misalnya wafat itu untuk siapa? Nah, mangkat juga sama. Mangkat itu untuk siapa? Dalam kalimatnya harus disesuaikan. Untuk raja kalau mangkat misalnya, untuk meninggal secara umum, orang pada umumnya, ya, dan seterusnya. Kemudian mati untuk hewan, tumbuhan bisa menggunakan kata mati. Tetapi kesemuanya itu sinonim atau memiliki makna yang sama. Oke. Nah, saya kira jelas ya. Nah, misalnya di bukunya ada kata indah. Ya. Coba diperhatikan ada kata indah. Ya, di halaman diperhatikan pada halaman 24 ya, pada halaman 24 ada kata indah sinonim dengan elok ya. Sinonim dengan elok, permai dan molek. Jadi dia memiliki makna yang sama dengan kata indah. Ya, kemudian bisa mencari kalimat di teks mana itu yang menggunakan kata-kata tersebut, kata-kata yang bersinonim. Bersinonim itu adalah memiliki makna yang sama. Baik, kita lanjut ke penggunaan kata depan. Ya, kata depan pada teks deskripsi. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi itu yang akan kita bahas adalah kata depan di, ke, dari, dan pada. Nah, kita harus membedakan, ya, anak-anakku harus membedakan antara kata depan dengan imbuhan, ya, terutama kata depan di dan ke. Nah, semua kata depan itu sebenarnya penulisannya terpisah, ya, terpisah dengan kata yang diikutinya. Di pasar, misalnya ke kantor, dari sekolah, pada ibu, semua penulisannya terpisah. Nah, berbeda dengan imbuhan. Kalau imbuhan, penulisannya dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Ya, misalnya ditebang, ya, itu adalah kata imbuhan maksud saya, ya, imbuhan. Ditebang, penulisannya harus berangkai atau bersambung, ya, berangkai atau bersambung. Itulah imbuhan. Itu perbedaannya. Penulisannya kalau imbuhan bersambung, ya, dengan kata yang diikutinya. Kalau kata depan dipisah penulisannya dengan kata yang diikutinya, ya, kata yang diikutinya. Ya, terus sebenarnya di dan ke ini ada rumusnya untuk menentukan apakah dia imbuhan atau dia kata depan. Ya. Jadi misalnya
kita membuat kata pertanyaan. Ya. Pertanyaan ya. Di mana? Di mana? Dan pertanyaan diapakan? Ya, diapakan. Nah, kedua pertanyaan ini ya bisa kita jadikan dasar untuk menentukan dia termasuk kata depan, di termasuk kata depan atau di termasuk imbuhan. Jadi jawaban dari pertanyaan di mana itu adalah kata depan, dan jawaban dari pertanyaan diapakan adalah imbuhan. Misalnya, di mana ibu memasak? Di mana ibu memasak? Jawabannya di dapur. Di dapur penulisannya harus terpisah. Itulah kata depan. Jawaban dari pertanyaan di mana. Nah, selanjutnya diapakan. Kata tanya diapakan. Diapakan misalnya ayah atau anjing ditendang oleh Andi. Anjing ditendang oleh Anji. Ditendang termasuk imbuhan. Pada kata ditendang termasuk imbuhan. Kita buktikan ya. Diapakan anjing itu oleh Andi? Diapakan anjing itu oleh Andi? Jawabannya ditendang ya. Sama dengan tadi misalnya ibu memasak di dapur. Udah ada kalimat tanya. Di mana ibu memasak? Di dapur. Di adalah kata depan, berpisah penulisannya antara di dan dapur. Sedangkan anjing ditendang oleh Andi menggunakan imbuhan. Ditendang, misalnya pertanyaan, diapakan anjing itu oleh Andi? Diapakan anjing itu oleh Andi? Jawabannya ditendang. Di dan tendang, di situ adalah imbuhan yang penulisannya dirangkai dengan tendang, ditendang. Ya, saya kira jelas ya. Oke. Kita lanjut. Masuk ke penggunaan kata khusus. Ya, penggunaan kata khusus. Sebenarnya kata khusus ya, jadi ada kata umum. Kalau ada kata khusus berarti ada kata umum ya. Nah, sama dengan sinonim ya. Kata umum itu berarti memiliki jangkauan makna yang luas ya, memiliki jangkauan makna yang luas. Sedangkan kata khusus memiliki jangkauan makna yang sempit ya, memiliki jangkauan makna yang sempit. Ya, sekarang perhatikan ada di halaman 25, halaman 25 di bukunya di halaman 25. Ya. Jadi ada kata umum berarti ada kata khusus. Kata umum tadi adalah kata yang memiliki jangkauan makna yang luas atau cakupan makna yang luas. Berarti karena luasnya sehingga kita belum jelas. Makanya ada kata khususnya. Ya, ada kata khususnya. Contoh lain yang saya ambil di luar bukunya, misalnya kata bunga. Bunga itu umum. Kata umum. Kenapa kata umum? Dikatakan kata umum karena bunga ada bunga mawar, ada melati, ada ros. Ya. Nah, itulah melati, ros, mawar adalah kata khusus dari kata umum bunga. Nah, sama di bukunya pada halaman 25 diperhatikan ada kata
indah misalnya. Ada kata indah. Nah, kata umum indah ada lebih khususnya lagi elok. Misalnya diperuntukkan untuk penggunaannya pada pemandangan misalnya. Kalau cantik untuk perempuan yang dianggap cantik digunakan dalam kalimat itu, ya, dan seterusnya. Jadi makanya dikatakan kata umum, kata khusus, ya, kata elok, molek, cantik itu kata khusus karena digunakan khusus misalnya untuk pemandangan, khusus untuk orang, menyatakan keindahan orang, keindahan pemandangan dan lain sebagainya. Nah, sama dengan melihat, kata umum. Ya, jadi melihat ini kata umum, ya. Melihat kata umum. Ya, kata umum, ya, melihat. Kemudian kata khususnya ada menonton. Ya, ada menonton. Berarti menonton itu ya televisi. Untuk menonton televisi misalnya pertandingan bola. Ya, tidak dikatakan memandang kalau televisi tetapi menonton. Atau bola tidak dikatakan memandang bola, pemain bola, tetapi menonton pemain bola atau permainan bola. Nah, melirik, ya, melirik itu sesuatu yang dilihat secara sembunyi-sembunyi, ya. Atau kita tidak mau tahu bahwa kita melihatnya, maka kita melirik-lirik. Nah, jadi ada ini sehingga dikatakan bersifat khusus atau kata khusus dari kata melihat. Saya kira jelas ya contoh-contohnya. Perhatikan baik-baik nah ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke penggunaan huruf kapital dan tanda baca, ya, huruf kapital dan tanda baca. Sebenarnya penggunaan huruf kapital, ya, penggunaan huruf kapital itu banyak, ya. Penggunaan huruf kapital itu banyak. Tetapi kita hanya membahas 3 saja. Huruf kapital itu sendiri adalah sama dengan huruf besar sebenarnya. Tapi kalau huruf besar, kadang kita melakukan kesalahan kalau dikatakan huruf besar. Ya, karena kalau misalnya seperti ini. Ya. Oh. Ya. A ini, ya, kalau dibesarkan bisa maknanya huruf besar, ya. A ini kalau dibesarkan bisa dinamakan huruf besar, tapi dia bukan huruf kapital. Dia bukan seperti ini. Nah, ini huruf besar kan. Kalau seperti ini huruf kecil kan bisa dimaknai seperti itu. Oleh karena itu, ya, kita harus membedakan antara huruf besar dengan huruf kapital. Jadi kita gunakan huruf kapital, ya, huruf kapital. Huruf kapital. Huruf kapital itu sama misalnya A ini. Nah, ini huruf kapital. Kalau seperti ini berarti huruf kecil, ya, huruf kecil. Ya. Sudah jelas ya? Jadi ini huruf kapital, ini huruf kecil. Jadi jangan menggunakan kata besar, tapi gunakan kata huruf kapital. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan penggunaan huruf kapital, ya.
penggunaan huruf kapital. Nah, ini ya penggunaan huruf kapital. Nah, saya jelaskan dulu kapan digunakan huruf kapital. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa penggunaan huruf kapital itu banyak ya. Tetapi Ibu akan menjelaskan 3 saja. Jadi huruf kapital itu yang pertama digunakan di awal kalimat. Ya, awal kalimat. Ya. Setiap awal kalimat maka digunakan huruf kapital. Yang kedua, ya, huruf kapital itu digunakan pada kata ya atau unsur-unsur nama diri, ya. Unsur-unsur nama diri. Nah, yang kedua digunakan kata huruf kapital digunakan pada unsur-unsur nama diri. Unsur-unsur nama diri contohnya Muhammad Zainal Abidin, ya, M-nya huruf kapital, Z-nya Zainal huruf kapital, Abidin A-nya huruf kapital. Itu yang dimaksud dengan unsur-unsur nama diri. Jadi ada 3 unsur, ada 3 kata maksudnya. Semua huruf awal dari kata itu menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, huruf kapital itu digunakan untuk unsur-unsur nama geografi atau tempat, ya. Nah, misalnya Kota Makassar, K, Kota, M, Makassar huruf kapital. Teluk Bone, T huruf kapital, B, Bone huruf kapital. Itu unsur-unsur nama geografi. Ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi S, Selatan S, keduanya menggunakan huruf kapital di awal kata. Itu yang dimaksud dengan unsur-unsur geografi, ya, geografi. Oke, saya kira jelas ya. Kemudian contoh di bukunya silakan diperhatikan, ada di Lombok, di Toraja. Ya, di Lombok, di Toraja. Lombok, Toraja itu tempat atau unsur geografi, ya, tempat atau unsur geografi, sehingga digunakan huruf kapital, ya. Huruf kapital ini L-nya dengan T-nya, Toraja. Oke, kita lanjut. Saya kira sudah ada 3 ya fungsinya atau kapan digunakan huruf kapital. Nah, kemudian selanjutnya tanda baca, ya. Tanda baca yang kita bahas adalah titik dan koma, ya. Tanda baca titik dan tanda baca koma. Itu pun tanda baca titik banyak penggunaannya, tetapi hanya sebagian saja, ya, dikit saja yang Ibu akan jelaskan. Jadi yang pertama, tanda titik itu, ya, digunakan untuk mengakhiri kalimat, ya. Jadi setiap akhir kalimat digunakan tanda baca titik. Ya, setiap akhir kalimat digunakan tanda baca titik. Yang kedua, titik digunakan untuk menuliskan urutan atau nomor, dalam hal ini 1 titik, 2 titik di buku. Itu. Kemudian tanda titik juga digunakan untuk singkatan. Ya. Misalnya SPD, S titik PD titik. Sarjana titik, sarjana pendidikan disingkat S titik PD titik, ya. Nah, itu penggunaan tanda baca titik. Kemudian tanda baca koma, ya. Nah, tanda baca koma digunakan untuk unsur-unsur dalam suatu perincian, ya, unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, ya. Misalnya
Di kelas 7H terdapat meja guru, kursi, meja siswa, papan tulis, dan lain-lain. Itu di selanya menggunakan tanda baca koma. Ya, saya kira itu saja dulu materi tentang penggunaan tanda baca titik dan koma. Baik, kita lanjut ke penggunaan kalimat bermajas. Ya, kalimat bermajas. Majas itu penggunaan apa? Dalam hal ini gaya bahasa. Ya, bagaimana seseorang menulis, dia memiliki gaya tersendiri. Ya, namanya gaya bahasa. Dalam hal ini gaya bahasa atau majas digunakan untuk memperindah atau untuk menarik dari tulisan tersebut, menarik pembaca dalam hal ini. Ya, menarik pembaca karena penggunaan majas ya membuat tulisan menjadi lebih indah, ya, lebih enak dibaca. Ya, jadi misalnya majas yang biasa digunakan dalam tes deskripsi itu adalah majas personifikasi. Ya, majas personifikasi itu majas yang seakan-akan membuat benda mati menjadi hidup dan bernyawa atau bisa berbuat seperti manusia. Ya, bisa berbuat seperti manusia. Misalnya angin sepoi-sepoi membelai rambutku. Ya, angin sepoi-sepoi membelai rambutku. Yang biasa membelai rambut misalnya itu adalah manusia, tangannya manusia, tapi dikatakan angin sepoi-sepoi, sehingga dikatakan ini adalah sebuah majas maksud saya personifikasi, ya, personifikasi yang membuat angin sepoi-sepoi itu seperti manusia yang bisa membelai, ya, yang bisa membelai. Inilah salah satu majas yang biasa digunakan dalam tes deskripsi, yaitu majas personifikasi atau majas yang membuat benda mati seakan-akan hidup dan dapat berbuat seperti manusia atau memiliki sifat-sifat seperti manusia. Baik, selanjutnya kita masuk pada penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Ya, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, penggunaan pilihan kata yang bervariasi sebenarnya sama dengan sinonim, ya, sebenarnya sama dengan sinonim. Artinya ada beberapa kata yang mana kata itu juga sama dengan kata umum dan kata khusus, ya. Variasi itu artinya beberapa kata yang sama maknanya yang bisa digunakan supaya tidak monoton menggunakan misalnya kata indah melulu, ya, tapi bisa menggunakan kata-kata yang lain yang sinonim seperti elok, cantik, dan seterusnya. Nah, ini namanya variasi, ya, kata, variasi kata. Nah, yang dapat membuat teks kita menjadi segar, ya, menjadi segar, artinya senang dibaca oleh orang lain. Nah, saya kira demikian, ya, beberapa unsur kebahasaan yang Ibu telah jelaskan. Semoga anak-anakku sekalian mendengarkan dengan saksama, menyimak dengan baik sehingga dapat memahami dengan baik pula dan dapat mengerjakan tugas-tugas sebentar di classroom, ya. Saya kira demikian. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.